Aku terbaring sendirian di kamar rumah sakit. 2 hari setelah operasiku, suamiku pamit dinas keluar kota. Katanya proyek besar tidak bisa ditunda. Lalu sebuah foto datang ke ponselku. Dia tersenyum lebar, memeluk seorang perempuan muda di altar pernikahan. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya, bertepuk tangan. Mereka pikir aku hanya istri yang dibiarkan membusuk di ranjang rumah sakit. Mereka lupa satu hal, seluruh perusahaan yang mereka banggakan itu atas namaku. Pengkhianatan ini akan saya balas dengan cara yang paling tenang dan paling menghancurkan. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Nama saya Anindya Wijaya, 38 tahun, pendiri sekaligus direktur utama Wijaya Group, sebuah grup usaha distribusi dan properti di Jakarta. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Raka Pradipta. Saya membangun semuanya dari nol, jauh sebelum saya mengenal pria itu. Bau antiseptik dan cairan pembersih lantai menyengat hidung saya sejak pertama kali saya membuka mata di ruangan ini. Detak jarum jam dinding berpadu dengan bunyi monitor di samping ranjang. Sebuah kesunyian yang dingin. Saya menatap langit-langit kamar VIP itu dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawah saya masih berdenyut. Sisa dari operasi pengangkatan miom yang baru saja saya jalani. Operasinya lancar, tetapi pemulihannya jauh lebih menyiksa dari yang saya bayangkan. Setiap kali saya menggeser tubuh, perih itu menyengat. Saya menggigit bibir, menahannya sendirian. Tidak ada yang menggenggam tangan saya saat saya terbangun dari bius. Tidak ada usapan di kepala saat saya kesakitan di tengah malam. Raka, pria yang menemani saya selama 5 tahun pernikahan, tidak ada di sini. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, dia datang dengan wajah penuh penyesalan. Dia duduk di tepi ranjang kami di rumah, menggenggam kedua tangan saya, menatap dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati saya. Sayang, aku benar-benar minta maaf, katanya pelan. Proyek di Surabaya tiba-tiba bermasalah. Klien menuntut aku turun langsung minggu ini juga. Kalau tidak, kita bisa kehilangan kontrak miliaran. Suaranya serak, sangat meyakinkan. Aku merasa jadi suami paling buruk, meninggalkanmu di saat kamu paling butuh aku. Maafkan aku, sayang. Sebagai perempuan yang membesarkan perusahaan dari nol, saya paham betapa kejamnya dunia bisnis. Perusahaan yang kini dijalankan Raka sebenarnya anak usaha dari grup yang saya bangun sendiri. Sayalah yang menempatkan dia di kursi direktur, supaya dia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga di depan ibunya. Maka saat dia beralasan harus menyelamatkan kontrak, saya menahan kecewa saya sebagai istri. Saya tersenyum, mengusap rahangnya dan mengizinkannya pergi. Saya bahkan meyakinkan dia bahwa saya perempuan kuat, bisa mengurus diri sendiri di rumah sakit, ditemani perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, menatap layar ponsel untuk membunuh waktu. Siang itu, hujan turun deras di luar jendela. Suasana kamar terasa makin suram. Untuk mengalihkan perih di perut, saya membuka aplikasi media sosial. Saya tidak memakai akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan, yang biasa saya pakai untuk memantau tren pasar dan mengawasi pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun seorang perempuan bernama Fania, karyawan magang di kantor cabang Raka. Beberapa bulan lalu, Raka pernah menyebut namanya. Katanya, anak itu rajin sekali. Saya hanya ingin tahu, tidak lebih. Unggahan teratasnya membuat napas saya tertahan. Sebuah foto di sebuah gedung resepsi mewah. Fania mengenakan kebaya putih pengantin. Di sampingnya, seorang pria dengan jas hitam rapi, tersenyum bangga. Tangannya melingkar di pinggang perempuan itu. Pria itu, Raka, suami saya. Captionnya hanya satu kalimat. Akhirnya, halal. Terima kasih sudah menungguku. Bunda Sutinah. Bunda Sutinah, ibu mertua saya. Saya memperbesar foto itu dengan jari yang gemetar. Di barisan belakang, saya melihatnya. Ibu mertua saya berdiri, tersenyum lebar. Tangannya bertepuk.
Bukan ekspresi orang yang terkejut. Itu wajah orang yang sudah lama menanti hari ini. Dunia saya runtuh dalam senyap. Tidak ada jeritan. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Hanya dingin yang menjalar dari ujung jari sampai ke dada. Raka tidak sedang di Surabaya. Raka sedang menikah. Untuk kedua kalinya. Saat istrinya yang sah terbaring dengan jahitan operasi di perut, saya menurunkan ponsel perlahan, menatap rintik hujan di kaca jendela. Selama ini, saya kira saya hanya berhadapan dengan satu pengkhianat. Ternyata dua. Suami saya dan ibu yang memanggil saya nak setiap lebaran. Saya menutup mata sebentar, bukan untuk menangis, tetapi untuk berpikir. Otak bisnis saya yang selama ini saya tahan demi menjadi istri yang lembut, perlahan terbangun, dingin, tajam, penuh perhitungan. Mereka memilih hari ini untuk menikam saya. Saat mereka pikir saya paling lemah, itu kesalahan terbesar mereka. Saya membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, saya tersenyum. Hubungan saya dengan ibu mertua tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal pernikahan, Bu Sutina selalu memandang saya dengan tatapan menilai, bukan tatapan seorang ibu kepada menantu. Saya masih ingat hari pertama Raka membawa saya ke rumah keluarganya. Rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Bu Sutina menyambut saya dengan senyum tipis. Lalu, saat Raka ke belakang, dia berbisik, "Kamu sudah berapa tahun? Jangan lama-lama, anak saya butuh keturunan. Kalau perempuan tidak bisa kasih cucu, untuk apa dipertahankan?" Saat itu saya baru menikah 3 bulan. Saya hanya tersenyum. Menelan kalimat itu bulat-bulat. Selama 5 tahun, kalimat semacam itu terus datang. Setiap kunjungan, setiap acara keluarga, selalu ada sindiran soal rahim saya yang belum juga berisi. Yang mereka tidak tahu, masalahnya bukan pada saya. Hasil pemeriksaan dokter sudah jelas sejak 2 tahun lalu. Tetapi saya memilih diam. Saya tidak ingin menghancurkan harga diri Raka di depan ibunya. Saya menanggung semua tuduhan itu demi menjaga pernikahan yang ternyata sudah lama membusuk dari dalam. Dan kini, saya mengerti. Vania, perempuan di foto itu, sedang hamil. Itu sebabnya mereka begitu terburu-buru. Saya memejamkan mata sejenak. Kenangan tentang awal semuanya kembali datang. Saya membangun Wijaya Group 10 tahun lalu. Dari sebuah ruko kecil 2 lantai di kawasan Bekasi. Modal awal saya hanya tabungan dari hasil bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distribusi. Saya memulai dengan 1 truk pinjaman dan 3 orang karyawan. Saya bekerja 18 jam sehari. Mengurus pembukuan sendiri, menemui klien sendiri, menagih piutang sendiri. Bertahun-tahun saya tidur di kantor, bangun dengan bau kardus dan tinta nota. Perlahan, 1 ruko menjadi gudang, gudang menjadi jaringan distribusi, lalu merambah ke properti. Saat saya bertemu Raka, dia hanyalah seorang sales biasa di salah satu mitra bisnis saya. Tampan, ramah, pandai bicara. Dia mengejar saya dengan gigih. Dan saya, perempuan yang terlalu lama hidup hanya untuk bekerja, akhirnya membuka hati. Setelah menikah, saya melihat Raka merasa kecil. Dia laki-laki, tetapi penghasilannya tidak sebanding dengan istrinya. Keluarganya sering menyindir, menyebut dia suami yang numpang hidup. Saya tidak tega. Maka, saya mengangkatnya menjadi direktur di salah satu anak perusahaan saya. Saya beri dia kantor, mobil, dan jabatan terhormat, supaya dia bisa berdiri tegak di depan ibunya. Saya pikir saya sedang menyelamatkan harga dirinya. Ternyata, saya sedang memberinya pisau yang kelak dia tikamkan ke punggung saya sendiri. Itulah kesalahan terbesar saya, mencintai seseorang sampai lupa melindungi diri sendiri. Tetapi kesalahan itu hari ini akan saya perbaiki. Selama saya sibuk menjadi istri yang baik, mereka sibuk menyiapkan kehidupan baru di belakang punggung saya dengan uang yang entah dari mana. Terasa terlalu banyak untuk gaji seorang direktur operasional. Pikiran itu menyentil sesuatu di kepala saya. Uang. Raka memang direktur, tetapi
gajinya, sebesar apapun. Tidak akan cukup untuk membiayai pernikahan mewah, menyewa gedung resepsi, dan menghidupi istri muda. Apalagi Bu Sutinah belakangan sering memamerkan tas dan perhiasan baru di grup keluarga. Dari mana semua uang itu? Saya menarik napas panjang. Lalu saya meraih ponsel saya lagi. Bukan untuk menangis, tetapi untuk bekerja. Ada satu orang yang harus saya hubungi sekarang juga. Saya menghubungi Pak Darmawan, pengacara pribadi sekaligus penasihat hukum Wijaya Group. Pria yang sudah mendampingi saya sejak perusahaan ini masih sebuah ruko kecil. Selamat siang, Bu Anindya, sapanya. Bagaimana kondisi Ibu? Operasinya lancar. Lancar. Pakistan, jawab saya tenang. Saya butuh bantuan Bapak, dan ini bukan urusan kecil. Saya menceritakan semuanya. Tanpa air mata, tanpa suara bergetar. Saya menyampaikannya seperti melaporkan kerugian kuartal kepada Dewan Direksi. Di ujung telepon, Pak Darmawan terdiam lama. Astagfirullah, gumamnya akhirnya. Saya turut prihatin. Bu, ini keterlaluan. Saya tidak butuh simpati. Pakistan, kata saya. Saya butuh 3 hal. Pertama, saya ingin audit menyeluruh atas seluruh arus kas perusahaan cabang yang dipegang Raka. Diam-diam. Saya curiga ada dana yang mengalir keluar tanpa izin saya. Baik, tim audit internal bisa saya kerahkan malam ini juga. Kedua, lanjut saya. Saya ingin tahu status hukum semua aset yang selama ini dipakai Raka dan ibunya. Rumah, mobil, kartu kredit, tambahan. Saya ingin daftar lengkap. Atas nama siapa? Dibayar dari rekening mana? Dimengerti, Bu. Dan ketiga, saya menatap rintik hujan di kaca jendela. Mata saya menyipit. Tolong siapkan gugatan cerai. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berpura-pura lagi. Tetapi jangan didaftarkan dulu. Saya ingin semuanya bergerak diam-diam. Jangan sampai ada surat apapun yang sampai ke tangan mereka sebelum saya beri instruksi. Anda yakin, Bu, kalau audit menemukan penggelapan, ini bisa jadi pidana, bukan sekedar perceraian. Justru itu yang saya harapkan. Pakistan, Pak Darmawan menarik napas. Baik, saya kerjakan semua secara rahasia. Fokus saja pada pemulihan. Bu, biar saya yang urus. Saya menutup telepon, meletakkan ponsel di atas meja dengan perasaan yang luar biasa lega. Sebuah senyum dingin terukir di bibir saya. Saat ini, Raka dan ibunya mungkin sedang merayakan kemenangan. Merasa berhasil membodohi saya. Nikmatilah batin saya. Karena itu akan menjadi tawa terakhir kalian. 5 hari kemudian, dokter mengizinkan saya pulang. Jahitan operasi saya mengering dengan baik. Secara mental, menurut mereka, saya sudah stabil. Begitulah yang tampak dari permukaan. Tak seorang pun menyangka, di balik wajah setenang ini, saya tengah merangkai sebuah badai dengan kalkulasi yang amat cermat. Pak Yanto, sopir saya, menjemput di lobi rumah sakit. Perjalanan pulang terasa asing. Rumah 2 lantai yang saya beli dari jerih payah bertahun-tahun itu tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara. Setiap sudutnya mengingatkan saya pada kebohongan. Sofa tempat Raka sering merebahkan kepala di pangkuan saya sambil mengeluh soal pekerjaan. Dapur tempat ibu mertua pernah memaksakan sup ayam. Di hari yang sama, dia juga minta transfer puluhan juta. Garasi tempat mobil SUV yang saya belikan untuk Raka sering terparkir. Sebelum akhirnya lebih sering menginap di tempat lain. Bi Inah, asisten rumah tangga saya, menyambut dengan wajah khawatir. Alhamdulillah, ibu sudah pulang. Inah kaget sekali. Waktu bapak bilang, ibu operasi. Tapi bapak malah pergi dinas. Tega sekali meninggalkan ibu sendirian. Saya tersenyum tipis. Namanya juga pekerjaan. Bi, tanggung jawab bapak besar. Berbohong. Padahal saya tahu. Urusan terbesar Raka sekarang bukan proyek, melainkan perempuan muda dan bayi yang sedang dia nantikan entah di sudut kota mana. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil masuk ke pekarangan. Saya yang tengah menelaah berkas kiriman pengacara saya, buru-buru mematikan layar tablet. Saya menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi, bersiap menyambut aktor utama. Pintu terbuka, Raka melangkah masuk.
koper kecil di tangan kiri, seikat mawar merah di tangan kanan. Wajahnya dibuat selelah mungkin, seolah baru melewati minggu paling berat dalam hidupnya. Dia bahkan membiarkan kumis tipis tumbuh untuk menambah kesan lelah. Luar biasa. Andai saya tidak melihat unggahan itu, saya pasti sudah berlari memeluknya. Sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Dia meletakkan koper, menghampiri saya, dan berlutut di samping sofa, menyodorkan buket mawar, mencium punggung tangan saya dengan lembut. Maafkan aku gagal menemanimu di saat kamu menahan sakit. Tugas di sana sungguh menyita seluruh tenagaku, tapi sedetik pun kamu tak pernah hilang dari pikiranku. Sekarang, bagaimana kondisimu? Jahitannya masih terasa nyeri. Saya menatap mata coklat itu dalam-dalam. Dulu, saya selalu bisa melihat ketulusan di sana. Kini, yang saya lihat hanya jurang kebohongan. Saya memaksakan senyum paling manis yang bisa saya buat, mengelus rahangnya yang kasar. Persis seperti yang selalu saya lakukan setiap kali dia pulang kerja. Sudah jauh lebih baik. Nyerinya hampir hilang. Saya menunduk, seolah terharu. Kamu kelihatan capek sekali. Proyek di Surabaya sudah aman. Sudah. Sayang, semuanya terkendali berkat aku turun langsung. Tapi dari bandara, aku langsung ke sini. Kangen sama kamu. Dia berbohong dengan sangat lancar, tanpa mengedipkan mata. Ya sudah. Sana mandi dengan air hangat dulu, ujar saya lembut. Nanti Bi Inah yang menyiapkan santapan malam. Untuk malam ini, kamu cukup beristirahat saja. Raka tersenyum lega. Sepertinya dia merasa berhasil mengelabui saya. Dia mengecup dahi saya, lalu melangkah ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah saya luntur seketika. Tangan saya mengepal sampai kuku menancap di telapak. Sentuhannya tadi membuat saya mual, seakan kulit saya baru tersentuh sesuatu yang kotor. Malam itu, Raka tidur sangat lelap di samping saya. Mungkin benar-benar lelah setelah pesta pernikahannya sendiri. Saya tidak bisa memejamkan mata. Saya turun dari ranjang dengan hati-hati, mengambil ponsel Raka yang tergeletak di nakas. Layarnya menyala saat saya angkat. Pengaman wajah. Saya arahkan ke wajahnya yang tertidur. Terbuka. Saya membuka aplikasi pesannya. Tangan saya dingin, tetapi mantap. Saya bukan istri yang mengintip karena cemburu. Saya seorang pemilik perusahaan yang sedang mengumpulkan barang bukti. Percakapan dengan Fania ada di urutan teratas. Penuh kemesraan. Foto hasil USG. Rencana nama bayi. Lalu sebuah pesan dari Fania yang membuat darah saya membeku. Sayang, tabungan kita untuk rumah baru sudah cukup belum? Bunda bilang lebih cepat, lebih baik. Sebelum si mandul itu sadar. Si mandul itu saya. Saya scroll ke atas. Dan di sanalah semuanya terbuka. Raka membahas pencairan dana proyek fiktif. Transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi. Ibu mertua saya ada di grup percakapan itu juga. Memberi arahan. Mengatur strategi. Pakai saja dulu uang perusahaan. Nah, toh Anindya tidak pernah cek detail. Dia terlalu percaya sama kamu. Nanti kalau ketahuan, tinggal bilang biaya operasional. Saya membaca setiap kata dengan tenang. Lalu saya memotret seluruh percakapan itu, satu persatu. Saya kirim ke akun cadangan saya. Saya hapus jejak pengirimannya. Saya kembalikan ponsel ke posisi semula. Bukti pertama sudah di tangan. Keesokan harinya, saya menelpon Pak Darmawan dari ruang kerja saya. Pakistan, saya sudah punya bukti komunikasi. Bagaimana hasil audit? Mengejutkan. Bu, tim sudah menemukan pola yang sangat jelas. Selama 2 tahun terakhir, ada dana yang ditarik dari rekening perusahaan cabang dengan dalih proyek-proyek yang ternyata tidak pernah ada. Totalnya sementara ini sudah menyentuh 1,8 miliar rupiah. 1,8 miliar. Uang perusahaan saya dipakai untuk membiayai pengkhianatan terhadap saya sendiri. Lanjutkan auditnya sampai tuntas. Pakistan, kata saya. Saya ingin angka final dan jejak transaksinya lengkap. Hitam di atas putih. Siap. Bu, dalam seminggu laporan resmi akan selesai. Suatu sore, Bi Inah datang ke ruang kerja saya dengan wajah ragu. Dia berdiri di pintu cukup lama sebelum akhirnya bicara. Bu,
Inah mau cerita sesuatu, tapi Inah takut ibu marah. Saya meletakkan pena saya. Tidak apa-apa, Bi. Cerita saja, dia menunduk. Tangannya meremas ujung kebaya. Selama ibu di rumah sakit, bapak beberapa kali pulang, tapi bukan sendiri. Ada perempuan muda yang ikut. Mereka ambil banyak barang dari kamar ibu. Perhiasan, tas, beberapa dokumen. Inah mau lapor, tapi bapak bilang itu pesanan ibu. Inah jadi bingung. Maafkan Inah. Bu, harusnya Inah cerita dari kemarin. Saya menatap Bi Inah, perempuan sederhana yang sudah ikut saya bertahun-tahun, yang ternyata lebih setia daripada suami saya sendiri. Bi Inah tidak salah. Kata saya, tenang. Justru terima kasih sudah jujur. Mulai sekarang, kalau bapak datang lagi dan mengambil apapun, tolong foto diam-diam, lalu kirim ke saya. Bisa? Bi Inah mengangguk cepat. Bisa? Bu. Inah janji. Dari Bi Inah, saya tahu bahwa mereka bahkan sudah mulai memindahkan barang-barang berharga dari rumah saya. Mereka begitu yakin saya tidak akan kembali sebagai pemilik. Mereka pikir saya akan pulang sebagai perempuan yang hancur, lalu pergi dengan tangan kosong. Saya mencatat semuanya, setiap barang yang hilang. Setiap tanggal, bukti terus bertambah. Dan kesabaran saya perlahan berubah menjadi senjata. Selama 2 minggu berikutnya, saya memainkan peran terbaik dalam hidup saya. Istri yang pemaaf, yang lemah lembut, yang sedang dalam masa pemulihan. Saya membiarkan Raka berangkat kerja setiap pagi. Saya tahu dia pergi ke rumah kontrakan Fania. Saya membiarkan ibu mertua menelepon, berpura-pura menanyakan kabar. Padahal hanya ingin memastikan saya belum curiga. Anindya, kamu yang sabar ya, Nak, kata Bu Sutina suatu sore lewat telepon. Suaranya dibuat selembut mungkin. Raka itu memang sibuk, tapi dia sayang sama kamu. Kamu jaga kesehatan, jangan stres. Iya, Bu, jawab saya manis. Terima kasih sudah perhatian. Anindya beruntung punya ibu mertua seperti ibu. Di seberang sana, saya yakin dia tersenyum puas. Mengira bonekanya masih menari di benang yang dia pegang. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka laporan audit terbaru yang baru dikirim Pak Darmawan. Saya menatap angka di layar dengan dingin. Setiap kali mereka tertawa, mereka menggali kubur mereka sendiri sedikit lebih dalam. Pada hari kelima, ibu mertua saya datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Bi Inah membuka pintu dengan wajah kaget. Bu Sutinah masuk dengan senyum yang dibuat sehangat mungkin. Membawa rantang berisi sup ayam. Persis seperti dulu. Anindya, Nak, sapanya. Memeluk saya sebentar. Pelukan yang terasa dingin di punggung saya. Ibu dengar kamu baru operasi. Ibu masak sup kesukaanmu. Kamu harus banyak istirahat. Saya tersenyum, menerima rantang itu. Ibu repot-repot. Terima kasih banyak. Kami duduk di ruang tamu. Bu Sutinah memandang berkeliling. Matanya menyapu setiap sudut rumah saya. Bukan tatapan seorang tamu. Itu tatapan orang yang sedang menghitung nilai. Rumah ini bagus sekali, Nak, katanya. Sayang kalau diurus sendirian. Kamu kan sakit-sakitan. Ngomong-ngomong, ibu mau bicara soal yang serius. Soal apa, Bu? Soal perusahaan. Dia meletakkan cangkir tehnya. Raka itu kepala keluarga. Sudah sepantasnya perusahaan ada atas namanya juga. Biar dia merasa dihargai sebagai suami. Kamu pikirkan. Ya, buat sertifikat saham. Kasih sebagian ke Raka. Itu kewajiban istri yang baik. Saya hampir tertawa di tempat. Jadi inilah maksud kunjungan ini. Mereka ingin menguasai perusahaan saya secara legal. Sebelum saya sadar. Tentu, Bu, jawab saya manis. Anindya akan pikirkan baik-baik. Anindya memang ingin Raka lebih dihargai. Mata Bu Sutinah berbinar. Dia pikir umpannya termakan. Bagus, anak pintar. Ibu selalu tahu. Kamu menantu yang mengerti. Setelah dia pulang, saya menuang sup ayam itu ke wastafel. Saya tidak akan memakan apapun dari tangan orang yang ingin merampas hidup saya. Lalu saya menelpon Pak Darmawan, Pakistan. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaan saya. Ibu mertua baru saja meminta saya mengalihkan sebagian saham perusahaan ke Raka.
Tolong pastikan seluruh struktur kepemilikan Wijaya Group dikunci. Tidak ada satu lembar saham pun yang bisa berpindah tanpa tanda tangan basah saya di hadapan notaris. Sudah saya antisipasi, Bu. Tapi terima kasih informasinya. Saya akan perkuat lagi. Mereka tidak akan bisa menyentuh kepemilikan ibu sedikit pun. 2 hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang lebih jauh lagi. Saat memeriksa email perusahaan, saya menemukan draft surat kuasa yang dikirim Raka ke seorang notaris kenalannya. Isinya permohonan untuk mengubah akta perusahaan. Dia mencoba menyelipkan namanya sebagai pemegang saham mayoritas. Memanfaatkan kepercayaan bahwa saya tidak pernah memeriksa detail administratif. Tangan saya dingin membaca surat itu. Bukan karena takut, tetapi karena saya akhirnya melihat seberapa jauh rencana mereka. Ini bukan sekedar perselingkuhan, ini perampokan yang terencana. Mereka ingin menghancurkan saya, lalu mengambil semua yang saya bangun. Saya mencetak surat itu, menambahkannya ke dalam map bukti. Lalu saya menelpon notaris yang dimaksud. Selamat siang, saya Anindya Wijaya, pemilik tunggal Wijaya Group. Saya ingin menegaskan, segala dokumen atas nama perusahaan saya yang tidak ditandatangani langsung oleh saya adalah palsu dan tidak sah. Saya sarankan Bapak tidak melanjutkan permohonan dari Saudara Raka, kecuali Bapak ingin terseret ke ranah hukum. Di ujung telepon, notaris itu langsung gugup, meminta maaf, berjanji menghentikan semua proses. Satu lagi celah ditutup, satu lagi bukti masuk ke map saya. Malam itu, saya duduk sendiri di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang semakin tebal. Setiap lembar adalah satu jejak pengkhianatan, dan setiap jejak perlahan menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Seminggu kemudian, laporan audit final resmi selesai. 1,8 miliar rupiah, lengkap dengan tanggal, nomor rekening, dan tanda tangan persetujuan palsu yang dibuat Raka atas nama saya. Pemalsuan dokumen, penggelapan, 2 pidana sekaligus. Pak Darmawan juga menyelesaikan urusan aset. Rumah kontrakan mewah yang ditempati Fania ternyata dibeli Raka dengan uang perusahaan. Tetapi atas nama saya, karena dia tidak punya cukup riwayat kredit sendiri. Mobil yang dipakai ibu mertua adalah aset perusahaan. Kartu kredit tambahan mereka semua di bawah satu rekening induk yang saya pegang. Mereka membangun seluruh kehidupan baru mereka di atas tanah yang saya miliki. Tanpa sadar, Bu, kata Pak Darmawan, secara hukum, Ibu bisa menarik semuanya kapan saja. Rumah itu bisa Ibu kosongkan. Mobil bisa ditarik. Dan dengan bukti penggelapan ini, Raka bisa dipenjara. Kita tinggal menunggu waktu, Ibu. Saya menatap dokumen-dokumen itu, tersusun rapi di meja. Lalu saya mengambil ponsel. Di akun Fania ada satu unggahan baru. Undangan. Mereka akan menggelar resepsi pernikahan kedua minggu depan. Sebuah pesta besar di restoran mewah kawasan Kemang. Mengundang seluruh keluarga besar Raka. Merayakan secara terbuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka begitu yakin saya tidak akan tahu. Begitu yakin saya sudah kalah. Saya menutup ponsel. Sebuah ide terbentuk sempurna di kepala saya. Pak Darmawan, kata saya. Saya tidak akan mengirim surat apapun ke rumah mereka. Saya ingin menyerahkannya langsung, di tempat dan waktu yang paling tepat. Maksud Ibu, tolong siapkan 3 dokumen dalam satu map. Salinan gugatan cerai yang sudah saya daftarkan ke pengadilan. Laporan audit penggelapan dana 1,8 miliar. Dan surat pengosongan rumah kontrakan itu. Karena akan saya jual. Saya tersenyum. Bungkus rapi, beri pita. Saya akan datang ke pesta mereka. Sebagai tamu istimewa, malam sebelum pesta, saya dan Pak Darmawan bertemu di ruang kerja saya untuk terakhir kali memeriksa semua dokumen. Bu, katanya, hati-hati. Saya harus bertanya sekali lagi. Anda yakin ingin melakukannya di tengah pesta? Di depan banyak orang. Kita bisa menyelesaikan ini lewat jalur hukum yang tenang. Tanpa drama, saya menatap map merah di atas meja. 3 dokumen tersusun rapi di dalamnya. Pak Darmawan, kata saya pelan. Selama 5 tahun, mereka mempermalukan saya secara diam-diam. Di ruang keluarga, di meja makan, lewat bisikan yang hanya saya yang dengar. Mereka pikir mereka aman karena tidak ada saksi. Saya mengangkat map itu. Malam ini, mereka mengundang seluruh keluarga besar
untuk merayakan kehancuran saya. Maka biarlah seluruh keluarga besar itu juga yang menyaksikan kebenarannya. Saya tidak ingin balas dendam yang kotor. Saya hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang sama dengan kebohongan mereka. Di depan semua orang. Pak Darmawan menatap saya lama, lalu mengangguk. Saya mengerti. Bu, saya akan berada di sana, berdiri di samping Anda. Terima kasih, Pakistan, untuk semuanya. Saya menutup map itu. Mengikat pitanya. Pita merah. Warna yang sama dengan kotak hadiah pernikahan pada umumnya. Tetapi isinya bukan hadiah. Isinya adalah akhir dari sebuah kebohongan. Saya tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Besok, semuanya akan berakhir. Dan sebuah hidup yang baru akan dimulai. Hari pesta itu tiba. Restoran mewah di Kemang itu dihias dengan rangkaian bunga putih dan emas. Lampu temaram. Alunan musik live mengalun lembut. Para tamu, sebagian besar keluarga besar Raka, datang dengan pakaian terbaik, tertawa, bersalaman, memberi selamat kepada pasangan baru. Saya datang terlambat, sengaja. Saat acara sudah berjalan dan semua orang sudah duduk, saya mengenakan gaun hitam sederhana, namun anggun. Rambut saya digelung rapi. Di tangan saya, sebuah kotak berukuran sedang dengan pita merah. Pak Yanto menunggu di mobil. Pak Darmawan berdiri tidak jauh dari pintu, mengawasi. Saya melangkah masuk dengan tenang. Punggung tegak, wajah datar. Raka berdiri di panggung kecil. Tangannya menggandeng Fania yang perutnya sudah mulai membesar. Ibu mertua saya duduk di meja paling depan, mengenakan kebaya mewah. Perhiasan emas berkilau di lehernya. Semuanya dibeli dengan uang saya. Orang pertama yang melihat saya adalah salah satu paman Raka. Pria tua itu mengernyit bingung. Lalu pandangan demi pandangan mulai tertuju ke arah saya. Suasana riuh perlahan meredup. Raka menoleh. Dan saat matanya bertemu mata saya, wajahnya yang tadi penuh kebahagiaan langsung memucat. Seputih kertas. Anin, desisnya. Suaranya nyaris hilang. Fania menatap saya bingung. Sayang, siapa dia? Saya berjalan tenang menuju panggung. Setiap langkah saya bergema di ruangan yang kini hening. Selamat malam semuanya, kata saya. Suara saya tidak keras, tetapi cukup jernih untuk didengar seluruh ruangan. Maaf, saya datang tanpa diundang. Tapi rasanya tidak sopan kalau seorang istri tidak hadir di pernikahan suaminya sendiri. Gemuruh terkejut menyebar di antara para tamu. Fania berbalik menatap Raka. Istri, bukankah kamu mengaku seorang duda? Katamu, istri terdahulumu sudah tiada. Suaranya pecah. Pernyataan itu sedikit mengejutkan saya. Ternyata Raka bahkan rela mematikan keberadaan saya demi menikahi perempuan lain. Saya hampir tertawa. Raka, suara berat seorang paman dari meja depan menggelegar. Pria tua itu berdiri dengan wajah merah. Ini sebenarnya apa? Bukankah katamu istrimu sudah wafat? Lalu wanita di hadapan kita ini siapa? Kamu sudah mencoreng nama seluruh keluarga besar kita. Raka panik. Dia mendekati saya. Anin, kumohon. Mari kita selesaikan urusan ini di luar saja. Bukan di tempat ini. Tolong, demi nama baik keluargaku, bisiknya. Berharap saya akan berbaik hati, seperti biasanya. Saya menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Harga diri. Apakah keluarga kalian masih merasa memilikinya? Sesudah seluruh perayaan haram ini dibiayai dari kantong saya. Saya tidak meninggikan suara, namun ketajamannya cukup membuat ibu mertua saya tersentak kaget. Bu Sutinah berdiri, menatap saya dengan wajah marah. Anindya, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak mempermalukan kami di depan banyak orang. Saya mengabaikan bentakan itu. Saya maju ke arah Fania, menyerahkan kotak berpita merah yang saya bawa. Mbak Fania, saya kesini bukan hendak menghakimi Anda. Anda pun ditipu oleh pria yang sama, ucap saya pelan. Sebagai hadiah atas pernikahan Anda, saya membawakan sesuatu yang istimewa. Silakan dibuka. Fania menatap kotak itu dengan ragu. Tetapi rasa penasaran dan kemarahan mendorongnya. Dia menyerahkan tangannya yang gemetar, membuka pita merah, dan mengangkat penutup kotak. Di dalamnya bukan pakaian bayi, bukan perhiasan, melainkan tumpukan dokumen resmi. Fania mengambil lembar paling atas, membacanya dengan suara lirih. Surat gugatan cerai. Itu salinan gugatan cerai saya untuk Raka.
Saya memotong. Sudah saya daftarkan ke pengadilan. Saya tidak sudi berbagi suami dengan siapapun. Fania mengambil lembar di bawahnya. Kertas dengan kop firma hukum. Matanya melebar. Bukti audit. Penggelapan dana perusahaan sebesar 1,8 miliar rupiah. Suaranya bergetar. Dia menatap Raka. Mas, jadi selama ini uang yang kamu kasih ke aku berasal dari hasil mencuri kas perusahaan istrimu. Kamu selalu mengaku pebisnis mapan yang berdiri di kaki sendiri. Belum selesai, Mbak Fania, kata saya pelan. Coba baca yang paling bawah. Fania mengambil lembar terakhir. Surat dengan kop resmi notaris. Dia membacanya cepat. Dan seketika, wajahnya pucat seputih kertas. Tubuhnya lemas. Dia hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada pinggir meja. Surat penjualan rumah, gumamnya. Rumah kontrakan kita di kawasan itu. Mau dijual, lebih tepatnya akan dikosongkan. Jelas saya tenang. Rumah itu dibeli Raka dengan memakai identitas saya. Dan modalnya pun dari kas perusahaan saya. Sertifikatnya kini sedang dialihkan ke pemilik baru. Saya harap kalian sudah mengemasi barang sebelum pagi tiba. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa dan musik kini berubah menjadi panggung drama yang memalukan. Dokumen-dokumen berserakan di lantai panggung. Fania jatuh terduduk, menangis. Beberapa tamu bahkan mengangkat ponsel, mengabadikan momen langka yang terjadi di depan mata mereka. Raka mematung di tempatnya. Wajahnya sudah tak bisa dilukiskan lagi. Pucat, ketakutan, penuh keringat dingin. Dia mencoba berlutut di depan Fania. Tetapi perempuan itu menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Laki-laki penipu. Ceritane. Suaranya melengking ke seluruh ruangan. Kamu bilang kamu seorang pengusaha. Kamu bilang rumah itu kamu cicil dari keringatmu. Nyatanya, kamu hanya parasit yang menumpang di harta istrimu. Kamu membohongi aku. Vania, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Raka memohon. Itu rumah kita. Aku yang bayar cicilannya. Bukan uang dia. Saya menyilangkan kedua lengan di depan dada, memandang Raka dengan sorot iba. Uangmu sendiri. Dari gaji direktur operasional itu, saya tertawa pelan. Setiap rupiah yang kamu pakai melunasi rumah. Memanjakan istri mudamu dengan tas mahal. Sampai membiayai resepsi malam ini. Semuanya kamu sedot diam-diam dari kas perusahaan. Perbuatan itu disebut penggelapan. Raka, hukumannya jeruji besi. Mendengar kata penjara, ibu mertua saya yang sedari tadi membeku karena syok, langsung maju mendekati saya. Matanya melotot penuh amarah. Anindya, tega-teganya kamu menjebloskan suamimu ke balik jeruji. Di mana letak nuranimu? Lelaki itu sudah 5 tahun mendampingimu. Rezeki yang dihimpun seorang lelaki sudah sepatutnya menjadi hak sanak keluarganya. Tak heran bila sebagian dia sisihkan untuk ibunya, untuk biduk rumah tangga barunya. Sebagai istri tua, mestinya kamu berbesar hati berbagi, bukannya malah berlaku sebengis ini. Saya tertawa. Sebuah tawa lepas yang renyah, namun syarat sinisme. Luar biasa. Bu, kata saya. Otak ibu benar-benar sudah dibutakan oleh keserakahan. Ibu masih sempat bicara soal ikhlas berbagi. Di pernikahan yang ibu rancang sendiri. Dengan uang yang ibu curi dari menantu yang ibu sebut mandul. Wajah Bu Sutina berubah. Tawa saya berhenti. Tatapan saya menajam. 5 tahun. Bu, 5 tahun ibu menghina rahim saya di setiap acara keluarga. Padahal ibu tahu betul yang bermasalah bukan saya. Hasil dokter sudah jelas sejak 2 tahun lalu. Tapi saya diam. Saya menanggung semua hinaan itu demi menjaga harga diri anak ibu. Dan inilah balasan yang saya terima. Ruangan benar-benar senyap. Hanya isak tangis Fania yang terdengar. Saya tidak datang untuk berteriak. Lanjut, saya tenang. Saya datang untuk memberitahu kalian satu hal. Wijaya Group, perusahaan yang selama ini kalian banggakan sebagai milik Raka, tidak pernah menjadi milik dia. Raka hanya direktur yang saya tunjuk. Pemilik tunggal sekaligus pendirinya adalah saya. Sejak awal. Mulai hari ini, Raka
diberhentikan. Dan kasus penggelapannya sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Pak Darmawan melangkah masuk, berdiri di samping saya, memberi anggukan formal kepada seluruh ruangan. Raka jatuh berlutut di lantai. Air matanya mengalir. Bukan air mata penyesalan, saya tahu. Itu air mata seseorang yang baru sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Anin, tolong. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembali. Aku akan perbaiki semuanya, ratapnya. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Kamu tidak hilaf. Raka, kamu memilih. Setiap hari, selama 2 tahun, kamu memilih. Dan sekarang, saya juga memilih. Saya berbalik, melangkah menuju pintu. Punggung saya tegak. Langkah saya mantap. Di belakang saya mendengar suara ibu mertua yang mulai menjerit menyalahkan Fania. Suara Fania balas berteriak. Suara para tamu yang gaduh. Keluarga yang dibangun di atas kebohongan itu runtuh dengan sendirinya. Tepat di malam mereka merayakan kemenangan. Saya tidak menoleh sedikit pun. Malam itu, saya pulang ke rumah yang terasa lebih lapang dari biasanya. Bi Inah menyambut dengan cangkir teh hangat. Dia tidak bertanya apapun, hanya menatap saya dengan mata yang seolah mengerti. Ibu sudah makan? Tanyanya pelan. Belum, Bi, jawab saya. Tolong buatkan yang sederhana saja. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Saya rindu masakan rumah. Bi Inah tersenyum. Siap, Bu. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya makan dengan tenang. Tanpa peran, tanpa topeng. Hanya saya dan rasa lega yang perlahan menggantikan luka. Saya menatap kursi kosong di seberang meja. Dulu Raka selalu duduk di sana. Anehnya, saya tidak merasa kehilangan sedikit pun. Yang saya rasakan justru ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk menjadi diri saya kembali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya rancang. Gugatan cerai saya berjalan cepat. Dengan bukti perselingkuhan yang begitu jelas dan unggahan media sosial yang sudah tersebar. Pengadilan tidak butuh waktu lama. 3 bulan kemudian, status saya resmi sebagai perempuan merdeka. Saya tidak menuntut apapun dari Raka, karena memang tidak ada yang bisa diambil. Semua yang dia miliki sejak awal adalah milik saya. Kasus penggelapan dana berjalan terpisah. Laporan audit 1,8 miliar rupiah, lengkap dengan bukti pemalsuan tanda tangan, menjadi dasar yang sangat kuat. Pengacara Raka mencoba bernegosiasi, memohon agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi saya menolak. Kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan, kata saya kepada Pak Darmawan, maka pelajaran ini tidak akan pernah dia pahami. Biarkan hukum yang bekerja. Raka divonis bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Dia dijatuhi hukuman penjara. Karir yang saya bangun untuknya, jabatan yang saya berikan, agar dia merasa terhormat di depan keluarganya, semua lenyap. Dia masuk ke balik jeruji sebagai mantan direktur yang mencuri dari perusahaan istrinya sendiri. Fania melahirkan bayinya beberapa bulan kemudian, sendirian, tanpa rumah mewah yang dijanjikan, tanpa suami yang katanya pengusaha sukses. Saya dengar dia kembali ke kampung halamannya, membesarkan anak itu seorang diri. Saya tidak membenci Fania. Dia, pada akhirnya, hanyalah perempuan lain yang juga ditipu oleh kebohongan yang sama. Ibu mertua saya adalah yang paling keras jatuhnya. Rumah yang dia tinggali, mobil yang dia kendarai, kartu kredit yang dia pakai untuk berbelanja. Semuanya saya tarik. Semua adalah aset perusahaan yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dalam semalam, dia kehilangan gaya hidup yang dia banggakan selama bertahun-tahun. Beberapa minggu setelah persidangan, dia datang ke kantor saya. Wajahnya yang dulu selalu mengangkat dagu, kini tertunduk. Dia menangis, memohon agar saya mencabut laporan terhadap anaknya. Anin dia anak saya satu-satunya. Ratapnya. Tolong, Nak. Saya mohon.
Saya menatapnya lama. Perempuan yang selama 5 tahun memandang rendah saya, yang menyebut saya mandul, yang merancang kehancuran rumah tangga saya sambil tersenyum di depan saya. "Bu," kata saya, "tenang, selama 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat. Saya layani ibu, saya tahan setiap hinaan ibu. Karena saya pikir suatu hari ibu akan melihat saya sebagai anak." Ternyata di mata ibu, saya hanya dompet yang harus diam dan membayar. Saya berdiri, membuka pintu ruangan saya. Hari ini, ibu menangis untuk anak ibu. Tapi saat saya menangis sendirian di ranjang rumah sakit, tidak ada satupun dari kalian yang peduli. "Pulanglah, Bu. Apa yang kalian tuai hari ini adalah benih yang kalian tanam sendiri." Dia pergi dengan langkah gontai, dan saya menutup pintu itu untuk selamanya. Setahun berlalu. Wijaya Group tumbuh lebih besar dari sebelumnya, tanpa beban seorang direktur yang menggerogoti dari dalam. Perusahaan saya bergerak lebih sehat, lebih kuat. Saya mengangkat seorang direktur baru yang kompeten dan jujur melalui proses seleksi yang ketat. Kali ini bukan karena saya ingin memberi seseorang kebanggaan, tetapi karena dia memang pantas. Saya juga mulai belajar mencintai diri saya kembali. Saya yang dulu selalu menempatkan kebahagiaan orang lain di atas diri sendiri. Perlahan belajar bahwa menjaga diri bukanlah keegoisan. Saya tidak menutup hati untuk cinta, tetapi saya tidak lagi terburu-buru. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh apakah dia bersuami atau apakah rahimnya berisi. Harga diri ditentukan oleh bagaimana dia berdiri tegak setelah dijatuhkan. Kadang, saya masih mengingat malam di rumah sakit itu. Saat foto pernikahan suami saya muncul di layar ponsel. Saat dunia saya runtuh dalam senyap. Tetapi sekarang, saya bisa mengenangnya tanpa air mata. Karena dari reruntuhan malam itu, saya membangun kembali diri saya dalam bentuk yang jauh lebih kuat. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan seorang perempuan jangan pernah disalahartikan sebagai kelemahan. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang yang memilih diam. Karena kadang, diam bukan berarti kalah. Diam adalah saat seseorang sedang menyusun jawaban yang paling menentukan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menanggung hinaan demi menjaga sebuah rumah tangga, yang dituduh atas kesalahan yang bukan miliknya, yang dianggap lemah hanya karena memilih bersabar. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kebodohan. Tetapi jangan pernah biarkan kesabaran itu dipakai untuk menghancurkan kalian sendiri. Ada pula banyak laki-laki seperti Raka yang lupa bahwa rezeki yang diberkahi tidak pernah datang dari pengkhianatan. Dan ada banyak orang tua seperti Bu Sutina yang membutakan diri demi keserakahan, lalu menuai air mata di hari tua. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk memaafkan atau untuk berdiri tegak, untuk diam selamanya, atau untuk akhirnya bersuara. Saya memilih untuk berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suami saya menampar pipi saya di depan seluruh tamu, lalu menyeret koper saya ke teras. "Pembantu tidak boleh tinggal serumah dengan keluarga terhormat," kata ibu mertua sambil tertawa. Mereka tidak tahu satu hal, gedung tempat mereka berdiri, perusahaan yang menggaji mereka, semua atas nama saya. Dan malam itu, auditor saya sudah menunggu di mobil. "Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya bawakan satu kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, tapi sangat melegakan di akhir. Tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tuliskan nama serta kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, usia saya 34 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan pengembang properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu. Dari satu ruko sewaan menjadi belasan proyek apartemen. Saya terbiasa membaca laporan keuangan ratusan miliar tanpa gemetar. Tapi di dalam rumah keluarga suami saya bukan siapa-siapa. Di sana,
Saya hanya menantu miskin yang dipungut karena belas kasihan. Bagaimana bisa seorang direktur dianggap pembantu? Jawabannya sederhana, karena saya yang membuatnya begitu. Saya sengaja menyembunyikan siapa saya yang sebenarnya. Dan keputusan itulah yang akhirnya membongkar wajah asli setiap orang di keluarga itu. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun ketika saya menikahinya 5 tahun lalu. Dia masih seorang karyawan biasa di sebuah kantor cabang, sopan, sederhana. Dan menurut saya saat itu, jujur, saya jatuh cinta pada laki-laki yang mau menggandeng tangan saya di angkot, bukan pada orang yang silau melihat mobil mahal. Maka saya memutuskan satu hal sebelum menikah. Saya tidak akan memberitahu keluarganya bahwa saya kaya. Saya ingin tahu apakah mereka mencintai saya atau mencintai uang saya. Saya datang ke rumah mereka dengan baju biasa, tas kain, dan sepatu murah. Ternyata ujian kecil itu membuka sesuatu yang jauh lebih busuk dari yang saya bayangkan. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya menjelang 60 tahun. Dahulu, keluarga mereka memang pernah berada, tapi sudah lama jatuh. Yang tersisa hanya gengsi. Bu Wulandari masih merasa dirinya seorang nyonya besar. Padahal dapurnya berasap dari uang yang dikirim anak-anaknya. Lalu ada kakak ipar saya, Maharani. Usianya 42 tahun. Dia janda dengan 2 anak. Kembali tinggal di rumah ibunya setelah bercerai. Maharani pintar bicara, pintar memutar kata, dan paling pintar membuat saya terlihat buruk di mata semua orang. Dialah otak dari banyak hal yang akan saya ceritakan. Bapak mertua sudah meninggal 7 tahun lalu. Maka, di rumah itu, Bu Wulandari dan Maharani berkuasa penuh. Reza, suami saya, hanya anak bungsu yang penurut. Apapun kata ibu dan kakaknya, dia ikuti. Pernikahan kami sederhana. Setelah menikah, kami tinggal mengontrak rumah kecil di Bekasi. Saya sengaja. Saya tetap berangkat pagi, pulang malam. Mengatakan pada keluarga suami bahwa saya bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka percaya, dan sejak hari itu, perlakuan mereka pada saya menjelaskan segalanya. Tahun pertama, saya masih dianggap tamu. Tahun kedua, saya mulai menjadi pesuruh. Setiap kali ada acara keluarga, sayalah yang memasak untuk 20 orang. Maharani dan ibunya duduk manis, dirias di salon. Sementara saya berkutat di dapur dengan keringat membasahi punggung. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir ini hanya soal waktu. Saya pikir kebaikan akan dibalas kebaikan. Betapa naifnya saya saat itu. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya membangun semua ini, supaya kalian mengerti betapa pahit penghinaan itu. Saya lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya kuli bangunan. Ibu saya berjualan sayur di pasar. Sejak kecil, saya melihat bagaimana orang kaya memandang rendah orang seperti kami. Saya bersumpah, suatu hari, saya akan berdiri di tempat yang berbeda. Saya kuliah dengan beasiswa sambil bekerja paruh waktu. Lulus. Saya bekerja di perusahaan properti orang lain. Belajar segalanya. Lalu, saya berani meminjam modal, menyewa satu ruko kecil, dan memulai usaha sendiri. Tahun-tahun pertama sangat berat. Saya sering tidur di kantor, makan mie instan, menghitung setiap rupiah. Tapi saya bertahan. 8 tahun kemudian, ruko kecil itu menjelma menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Justru karena itulah, ketika Reza datang dengan kesederhanaannya, saya merasa menemukan orang yang sama denganku. Orang yang menghargai kerja keras, bukan harta. Saya salah, tapi kesalahan saya itu akhirnya menjadi pelajaran paling berharga bagi banyak orang. Insiden pertama terjadi pada lebaran ketiga pernikahan kami. Pagi itu, rumah Bu Wulandari penuh sanak saudara. Saya datang sejak subuh untuk memasak opor, rendang, dan ketupat. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Tapi tidak ada yang peduli. Ketika semua hidangan tersaji, Maharani memanggil saya ke ruang tengah. "Anindya, tolong cuci semua piring kotor itu dulu," katanya di depan para tamu. "Lalu pel lantainya. Ingat,
Kamu di sini bukan untuk duduk-duduk. Wajah saya panas, tapi saya menunduk. Baik, Mbak, jawab saya pelan. Salah satu tamu, seorang bibi, berbisik pada Bu Wulandari. Menantumu rajin sekali, Bu. Bu Wulandari tertawa kecil. Ya, begitulah. Untung Reza mau menikahinya. Anak ini tidak punya apa-apa. Setidaknya dia bisa berguna untuk pekerjaan rumah. Saya mendengar semuanya dari dapur. Saya menggenggam erat spons cuci piring. Saat itu, saya belum tahu suatu hari nanti kalimat itu akan kembali ke telinga Bu Wulandari sendiri, di depan orang yang jauh lebih banyak. Insiden kedua datang beberapa bulan kemudian, soal uang. Maharani kehilangan pekerjaannya. Bukannya mencari kerja baru, dia justru meminjam uang kepada saya. Kamu kan istri adikku, sudah seharusnya membantu keluarga, katanya. Jumlahnya 15 juta rupiah, katanya untuk modal usaha. Saya tahu betul 15 juta itu bukan untuk usaha, tapi saya berikan. Bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya sedang mencatat setiap rupiah, setiap tanggal, setiap kalimat. Saya simpan semuanya. Uang itu tidak pernah kembali. Ketika saya menyinggungnya dengan halus, Maharani menjawab enteng. Uang segitu saja kamu tagih. Dasar perhitungan. Pantas saja kamu miskin. Saya hanya tersenyum. Di buku catatan saya, baris itu bertambah 1. Insiden ketiga adalah soal pekerjaan Reza. Kantor cabang tempat suami saya bekerja tutup. Reza menganggur selama berbulan-bulan. Saya yang menanggung semua biaya hidup kami. Tanpa dia tahu dari mana sebenarnya uang itu cukup. Saya katakan, saya mendapat pinjaman dari koperasi kantor. Lalu, saya melakukan sesuatu yang kelak menjadi jebakan paling manis dalam hidup saya. Lewat seorang kenalan. Saya menyalurkan Reza ke sebuah perusahaan properti besar. Posisinya supervisor lapangan. Gaji lumayan. Reza tidak pernah tahu satu hal. Perusahaan properti itu adalah milik saya. Dia bekerja untuk istrinya sendiri. Dan dia memanggil saya menantu miskin di rumah ibunya. Sejak punya gaji tetap, Reza berubah. Dia mulai sering pulang ke rumah ibunya, bukan ke rumah kontrakan kami. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. Kamu kan tidak bisa bergaul dengan orang penting, katanya suatu malam. Saya hanya diam. Insiden keempat membuat saya pertama kali benar-benar sakit. Ulang tahun Reza dirayakan di rumah Bu Wulandari. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak dini hari. Tapi di meja sudah ada kue mewah dari toko terkenal. Hadiah dari Maharani. Bu Wulandari melirik kue saya. Bawa pulang saja kue murahanmu itu, katanya. Jangan dipajang di meja keluarga terhormat. Memalukan. Kue itu saya bawa pulang. Saya makan sendirian di kontrakan. Sementara di seberang sana, suami saya meniup lilin dikelilingi keluarganya. Malam itu, saya menangis. Tapi air mata terakhir saya untuk mereka, saya simpan untuk malam itu juga. Setelahnya, mata saya kering dan kepala saya dingin. Sebelum saya lanjutkan ke hal yang lebih besar, ada 2 kejadian lagi yang membuat luka itu semakin dalam dan tekad saya semakin bulat. Suatu malam, anak Maharani demam tinggi. Tidak ada yang punya uang tunai saat itu juga. Maharani menelpon saya tengah malam. Bukan meminta tolong dengan baik, melainkan setengah membentak. Anindya, cepat ke sini. Antar keponakanmu ke rumah sakit dan bayar semuanya. Kamu kan tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi? Saya datang. Saya yang menggendong anak itu ke ruang gawat darurat. Saya yang membayar seluruh biaya rumah sakit. Sampai pagi saya menungguinya. Sementara Maharani tidur di kursi. Ketika anak itu sembuh dan kami pulang, Maharani tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, lain kali jangan lama-lama bayarnya. Memalukan. Antri di kasir. Saya menelan semuanya. Di buku catatan saya, biaya rumah sakit itu tercatat rapi. Bukan untuk saya tagih, tapi sebagai bukti suatu hari. Siapa sebenarnya yang menanggung keluarga ini? Kejadian kedua terjadi di pasar. Saya sedang berbelanja ketika bertemu Bu Wulandari dan beberapa tetangganya. Di depan orang banyak, Bu Wulandari berkata keras, "Itu menantuku. Yang miskin. Untung anakku mau menampungnya. Kalau tidak,
Entah jadi apa dia. Para tetangga tertawa. Saya berdiri di tengah pasar dengan belanjaan di tangan, menjadi bahan tertawaan. Saya pulang dengan wajah tenang. Tapi malam itu, saya menelepon notaris saya dan mulai menyiapkan satu persatu dokumen yang kelak akan saya bawa ke pesta itu. Setiap penghinaan menambah satu lembar di map merah saya. Insiden kelima, mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih besar. Maharani punya ide, karena Reza sekarang punya pekerjaan bagus, kata Maharani. Sudah waktunya Reza punya istri yang selevel. Dia mulai mengenalkan Reza pada seorang perempuan bernama Sasa, anak pengusaha, katanya. Walau belakangan saya tahu, keluarga Sasa pun penuh utang. Saya melihat tatapan Reza pada Sasa. Saya melihat pesan-pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Justru hati saya menjadi sangat tenang. Karena setiap pengkhianatan kecil adalah satu paku lagi di peti yang sedang mereka gali sendiri. Saya masih ingat malam ketika saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suatu kali, Reza bilang dia harus lembur. Saya kebetulan sedang melintas di sebuah restoran mahal di kawasan Kemang. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis yang tentu saja tidak Reza ketahui. Di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, sedang makan malam dengan Sasa. Tertawa, bergandena tangan, mesra, seolah pasangan yang sah. Saya tidak masuk. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya berdiri sebentar di luar kaca. Saya memandang laki-laki yang 5 tahun saya panggil suami. Dia sedang membangun kebahagiaan dengan perempuan lain. Dan dia melakukannya dengan uang dari gaji yang saya sendiri yang membayarnya. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Saya pulang dengan tenang. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris lagi. Tanggal, tempat, dan apa yang saya lihat. Bukti untuk hari yang sudah saya rencanakan. Keesokan paginya, Reza pulang dengan wajah lelah pura-pura. Maaf, semalam lemburnya sampai larut, katanya. Saya menyodorkan kopi untuknya. Tidak apa-apa, Mas, jawab saya lembut. Kerja yang benar. Ya, demi masa depan kita. Dia mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang dia ucapkan sedang memperdalam lubang yang dia gali sendiri. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap. Saya berhenti mencari pembenaran atas sikap mereka. Saya berhenti mencoba membuat keluarga itu menerima saya. Karena saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai kita, sekeras apapun kita memberi. Dan ketika kita berhenti berharap pada mereka, disitulah kita mulai bebas. Pada titik itu, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa selesai. Hati saya sudah memutuskan. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat dan panggung yang tepat. Dan keluarga itu, dengan tangan mereka sendiri, sedang menyiapkan panggung itu untuk saya. Bu Wulandari mulai menekan saya. Anindya, kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur. Kamu tidak pantas untuk Reza. Lihat dirimu. Lihat keluargamu, tidak ada apa-apanya. Saya menjawab dengan suara datar. Saya akan pikirkan, Bu. Dan saya memang sedang memikirkannya, tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Insiden ke-6 adalah puncak penghinaan harian itu. Suatu hari, Maharani sakit. Katanya kelelahan. Dia menyuruh saya datang ke rumah ibunya untuk mengurus 2 anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Saya datang sepulang dari kantor, masih dengan rasa lelah yang luar biasa. Saya baru saja meletakkan tas ketika Bu Wulandari menyodorkan setumpuk pakaian. Ini cucian kotor satu keluarga. Cuci dengan tangan. Mesin cuci untuk pakaian yang bagus. Bukan untuk disentuh tangan orang sepertimu. Di antara tumpukan itu, ada pakaian dalam Maharani dan anak-anaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menolak. Maaf, Bu, saya istri Reza, bukan pembantu di rumah ini. Plak. Telapak tangan Bu Wulandari mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan hening sejenak. Beraninya kamu membantah, desisnya. Di rumah ini, kamu memang tidak lebih dari pembantu. Reza ada di sana.
Dia melihat semuanya, dan dia diam. Dia hanya menunduk menatap lantai, membiarkan ibunya menampara istrinya. Saat itulah, di dalam hati, saya menutup pintu terakhir yang masih saya sisakan untuknya. Setelah malam tamparan itu, ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Namanya Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Wulandari. Malam itu, sambil membantu saya membereskan dapur, Mbak Asih berbisik, "Bu Anindya, sabar ya. Saya lihat sendiri, ibu ini orang baik. Saya tidak tahu kenapa mereka tega begitu. Padahal, kalau bukan karena uang yang Bu Anindya kirim diam-diam, gaji saya saja sering telat." Saya terkejut. Mbak Asih tahu soal itu. Saya yang sering disuruh mengambil amplop dari Pak Reza. "Bu, saya lihat jumlahnya. Saya tahu siapa yang sebenarnya menanggung rumah ini." Mbak Asih menggenggam tangan saya. "Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi tolong, suatu hari, tunjukkan pada mereka siapa Bu Anindya sebenarnya." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya menggenggam balik tangan Mbak Asih. "Terima kasih, Mbak. Suatu hari nanti, Mbak akan jadi saksi. Dan saya janji, setelah semua ini, Mbak tidak akan lagi bekerja di rumah yang tidak menghargai Mbak." Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah Bu Wulandari. Di tengah acara, salah satu kerabat bertanya, "Kapan saya dan Reza akan punya anak?" Belum sempat saya menjawab, Bu Wulandari menyahut dengan suara keras, "Mana mungkin? Perempuan miskin biasanya juga susah punya keturunan. Untung saja, jadi tidak menambah beban keluarga kami." Ruangan tertawa. Maharani menambahkan, "Iya, lebih baik begitu. Kasihan kalau anaknya nanti ikut miskin seperti ibunya." Saya duduk dengan punggung tegak. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka satu persatu, menyimpan setiap wajah, setiap tawa. Di dalam ingatan saya, di dalam hati saya berkata, "Tertawalah selagi bisa, karena tidak lama lagi, di ruangan yang jauh lebih besar dari ini, giliran kalian yang akan terdiam." Reza, suami saya, ada di ruangan itu juga. Dia ikut tersenyum mendengar ibunya menghina kandungan saya. Dia tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya benar-benar paham bahwa laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot sudah lama mati. Yang tersisa hanya seorang anak manja yang takut pada ibunya dan silau pada uang yang bahkan dia tidak tahu asalnya dari saya. Itulah penghinaan terakhir yang saya terima sebelum hari pembalasan. Setiap kata yang mereka ucapkan malam itu kelak menjadi alasan mengapa saya tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan. Insiden ketujuh adalah saat mereka menyentuh harga diri terakhir saya dan tanpa sadar menyalakan sumbu ledakan. Malam itu, sepulang dari menampar saya, Bu Wulandari dan Maharani duduk berbisik di ruang keluarga. Saya berpura-pura mencuci di belakang, tapi telinga saya mendengar semuanya. "Bu, perusahaan tempat Reza kerja itu mau membuka proyek besar," kata Maharani. "Kalau Reza bisa dekat dengan pemiliknya, kita bisa dapat banyak. Tapi selama ada Anindya, Reza tidak akan maju. Perempuan itu harus disingkirkan." "Lalu bagaimana?" tanya Bu Wulandari. "Kita buat dia pergi sendiri. Permalukan dia di depan banyak orang sampai dia tidak tahan. Pas ulang tahun ibu yang ke-60 nanti, kita undang semua keluarga besar, semua kolega Reza. Bahkan kalau bisa, Bos Reza di sana. Kita usir Anindya di depan semua orang, biar dia tahu tempatnya." Saya berhenti mencuci. Tangan saya diam di atas baskom. Mereka ingin mempermalukan saya di depan kolega Reza, bahkan di depan Bos Reza. Mereka tidak tahu, Bos Reza adalah saya. Saya tersenyum sendirian di dapur gelap itu. Sebuah rencana yang mereka susun untuk menghancurkan saya, ternyata adalah panggung sempurna yang mereka bangun untuk kehancuran mereka sendiri. Sejak malam itu, saya mulai bekerja, diam-diam, rapi, dan teliti. Saya hubungi kepala bagian keuangan perusahaan saya. Saya minta laporan lengkap. Selama bertahun-tahun, ternyata bukan hanya saya yang mereka peras. Reza,
atas dorongan ibunya. Diam-diam telah menyalahgunakan dana proyek. Maharani menerima komisi gelap dari beberapa vendor dengan mencatut nama Reza. Semuanya tercatat. Setiap rupiah hitam di atas putih. Saya minta tim audit internal menyiapkan berkas lengkap. Saya minta notaris memverifikasi ulang seluruh kepemilikan aset. Dan saya minta satu hal lagi pada bagian keuangan. Semua tunjangan, semua kartu. Semua fasilitas yang selama ini mengalir ke keluarga Bu Wulandari lewat Reza. Saya minta disiapkan untuk dihentikan dalam 1 malam. Cukup 1 tanda tangan saya. Selama seminggu menjelang acara, saya bekerja di 2 dunia sekaligus. Di siang hari, saya adalah Bu Direktur. Saya memimpin rapat, menandatangani kontrak proyek apartemen baru senilai puluhan miliar, menyambut investor dari luar negeri. Tidak ada satupun dari karyawan saya yang tahu bahwa setiap malam direktur mereka pulang ke kontrakan kecil di Bekasi dan menjadi sasaran hinaan sebuah keluarga. Di malam hari, saya menyiapkan semuanya dengan tenang. Saya bertemu Pak Hendra, kepala bagian hukum saya, di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Saya serahkan semua catatan saya selama 5 tahun. Buku kecil berisi setiap tanggal, setiap jumlah uang, setiap kalimat penghinaan, setiap utang yang saya tanggung diam-diam. Pak Hendra membaca catatan itu dengan dahi berkerut. "Bu," katanya pelan, "kenapa Ibu menyimpan semua ini sendirian selama bertahun-tahun? Kenapa Ibu tidak melawan sejak awal?" Saya tersenyum tipis, karena saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka berani. Pakistan, orang yang menampakkan wajah aslinya hanya ketika dia merasa berkuasa penuh. Saya beri mereka rasa berkuasa itu, dan mereka menunjukkan segalanya. Pak Hendra mengangguk pelan. "Berkasnya sudah lengkap, Bu. Audit internal sudah menemukan aliran dana yang janggal atas nama Pak Reza. Notaris sudah menyiapkan verifikasi kepemilikan. Kapan Ibu ingin semua ini dieksekusi?" "Di hari ulang tahun Ibu mertua saya," jawab saya. "Mereka ingin panggung untuk mempermalukan saya. Saya akan datang ke panggung itu. Hanya saja naskahnya akan saya yang tulis." Ada satu kejadian kecil di hari-hari itu yang hampir membongkar semuanya. Suatu sore, Maharani tidak sengaja melihat saya keluar dari sebuah gedung perkantoran mewah di Sudirman. Dia menelpon saya dengan nada curiga. "Anindya, sedang apa kamu di daerah Sudirman? Mau jadi pembantu di kantoran sekarang?" Saya tetap tenang. "Saya mengantar surat lamaran." "Mbak, siapa tahu ada lowongan office girl. Gaji di sana katanya lebih besar." Maharani tertawa mengejek. "Office girl pun kamu masih bermimpi. Sudah, pulang sana." Dia menutup telepon, puas dengan hinaannya sendiri. Dia tidak tahu, gedung yang baru saya keluari itu adalah kantor pusat perusahaan saya. Dan ruangan di lantai paling atas, dengan nama saya di pintunya, adalah tempat saya memimpin ratusan orang. Saya menyimpan senyum saya. Tinggal hitungan hari. Insiden ke-8 terjadi seminggu sebelum ulang tahun Bu Wulandari. Maharani datang ke kontrakan kami membawa sebuah map. "Anindya, ini surat. Tanda tangani saja," katanya manis. Saya buka map itu. Isinya surat pernyataan bahwa saya rela melepaskan seluruh hak atas pernikahan dan tidak akan menuntut apapun jika bercerai. "Kenapa saya harus tanda tangani ini?" tanya saya, tenang. "Supaya tidak ribet nanti," jawab Maharani. "Lagi pula, kamu kan tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa kamu tuntut. Tanda tangan saja." Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum. "Boleh? Tapi nanti di acara ulang tahun Ibu. Biar semua keluarga jadi saksi. Saya ingin semuanya resmi, di depan banyak orang." Mata Maharani berbinar. Dia pikir saya sudah menyerah. Dia pikir dia menang. "Pintar juga kamu akhirnya," katanya. "Baik, nanti di acara. Kami siapkan semuanya." Dia tidak tahu, saya juga sedang menyiapkan semuanya. Map merah saya jauh lebih tebal dari map putihnya. Beberapa hari menjelang acara, Reza pulang ke kontrakan untuk mengambil baju. Dia melihat saya sedang melipat pakaian dengan tenang. "Anindya," katanya, agak ragu. "Setelah acara nanti, sebaiknya kita berpisah baik-baik." Aku sudah tidak bisa lagi. Saya menatapnya.
5 tahun pernikahan. Laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot. Baik, Mas, jawab saya pelan. Kita selesaikan semuanya nanti malam itu. Sampai tuntas. Reza tidak menangkap arti di balik kata tuntas itu. Dia pergi dengan lega, mengira dirinya akan bebas. Padahal malam itu, dia justru akan kehilangan segalanya yang sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Saya menutup koper. Saya pandangi wajah saya di cermin. Besok malam, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya akan datang ke rumah itu bukan sebagai Anindya, si menantu miskin, tapi sebagai Anindya, pemilik segalanya. Hari acara pun tiba. Rumah Bu Wulandari disulap menjadi tempat pesta. Tenda putih membentang di halaman. Lampu kristal sewaan tergantung di teras. Bu Wulandari memang menggelar ulang tahun ke-60-nya besar-besaran dengan uang yang sebagian besar berasal dari fasilitas perusahaan saya. Tamu berdatangan. Keluarga besar dari kampung, tetangga, kenalan lama. Lalu rombongan kolega Reza dari kantor. Mereka memanggil Reza Pak Reza dengan hormat. Tidak tahu bahwa supervisor itu hanyalah suami dari pemilik perusahaan. Saya datang terakhir. Saya mengenakan gaun sederhana, sengaja. Saya tidak mau membuka kartu terlalu cepat. Di tangan saya hanya ada tas kain biasa dan di dalamnya sebuah map merah. Begitu saya masuk, Maharani langsung menyambut dengan suara nyaring agar semua orang mendengar. Nah, itu dia menantu kesayangan kami, yang katanya istri Reza. Beberapa tamu menahan tawa. Bu Wulandari dengan kebaya mewahnya hanya melirik saya dari atas ke bawah, lalu memalingkan wajah. Saya tersenyum sopan. Saya duduk di pojok, seperti biasa. Saya menunggu, karena saya tahu mereka sendiri yang akan membuka panggung untuk saya. Acara berjalan. Tumpeng dipotong. Pidato disampaikan. Lalu, sesuai rencana busuk mereka, Maharani mengambil mikrofon. Sebelum acara berlanjut, kata Maharani sambil tersenyum licik, ada satu urusan keluarga yang harus kita selesaikan malam ini. Di depan kalian semua sebagai saksi. Dia memandang saya. Anindya, silahkan maju. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Saya berdiri. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Semua mata tertuju pada saya. Bu Wulandari tersenyum penuh kemenangan di kursinya. Reza berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku. Maharani menyodorkan map putih berisi surat pelepasan hak itu. Tanda tangani ini, katanya keras agar semua dengar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu boleh pergi membawa apa yang kamu punya, yang artinya tidak membawa apa-apa. Para tamu berbisik. Beberapa menatap saya kasihan. Saya menerima map putih itu. Saya membukanya. Saya membacanya pelan-pelan, sampai semua orang menahan napas. Lalu saya menutupnya kembali. Sebelum saya tanda tangani, kata saya dengan suara jernih yang menyisi seluruh ruangan. Izinkan saya juga menyerahkan beberapa dokumen. Karena malam ini, katanya, semua harus resmi. Di depan banyak saksi, saya mengeluarkan map merah dari tas kain saya. Dokumen pertama, kata saya. Mengangkat selembar surat. Akta pendirian dan kepemilikan PT Bumi Anindya Sejahtera. Perusahaan pengembang properti di Sudirman. Pemilik dan direktur utama. Tertulis di sini. Atas nama saya, Anindya. Ruangan mulai gaduh. Beberapa kolega Reza saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang manajer senior, berdiri pelan-pelan. Wajahnya pucat. Dia mengenali nama perusahaan itu. Dia mengenali nama saya. Dokumen kedua, lanjut saya. Surat pengangkatan karyawan atas nama Reza. Jabatan supervisor lapangan. Perusahaan yang mempekerjakannya sama dengan yang tertulis di dokumen pertama. Artinya selama 3 tahun ini. Suami saya bekerja untuk saya dan menyebut saya menantu miskin di rumah ibunya. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak, agar setiap orang benar-benar mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Lalu saya melanjutkan.
Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sekaya itu, kenapa saya mau tinggal di kontrakan? Kenapa saya mau diperlakukan seperti ini selama 5 tahun? Saya memandang berkeliling. Jawabannya, karena saya ingin tahu satu hal. Apakah ada yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet? Malam ini, saya sudah dapat jawabannya. Tidak ada. Dan itu justru membuat langkah saya jauh lebih ringan. Saya membuka satu dokumen lagi. Dokumen ini mungkin yang paling menarik untuk Ibu Wulandari. Saya mengangkat selembar sertifikat. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan. Reza panik. Dan dia diam-diam menjual sebagian tanah ini kepada sebuah perusahaan untuk menutup utang. Perusahaan yang membeli tanah itu dan kemudian menyewakannya kembali pada keluarga ini dengan harga murah adalah perusahaan saya. Bu Wulandari terbelalak. Tidak mungkin. Artinya, Bu, kata saya pelan. Rumah megah yang Ibu pakai untuk pesta ini. Sebagian tanahnya sudah lama menjadi milik perusahaan saya. Inilah tempat Ibu menampar saya. Inilah tempat Ibu menyebut saya pembantu. Ibu tinggal di rumah yang Ibu kira milik Ibu. Tapi sebenarnya milik menantu yang Ibu hina. Tamu-tamu terkesiap. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan saya di acara arisan, kini menunduk dalam-dalam. Kerabat yang menanyakan soal anak, kini tidak berani mengangkat wajah. Saya menoleh ke arah Mbak Asih yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menatap saya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Dia menepati janjinya. Dia menjadi saksi. Saya membalasnya dengan senyuman kecil. Janji saya padanya pun akan saya tepati. Suara gaduh berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wajah Bu Wulandari yang tadi penuh kemenangan kini mulai memucat. Senyum di bibir Maharani membeku. Bohong, kata Maharani. Suaranya bergetar. Ini pasti dokumen palsu. Mana mungkin perempuan miskin sepertimu punya perusahaan? Bagus sekali kamu menyinggung soal palsu. Mbak Maharani, kata saya tenang. Saya mengeluarkan map yang lebih tebal. Karena dokumen ketiga ini tentang kamu, saya membuka berkas audit. Ini hasil audit internal perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran komisi gelap dari beberapa vendor proyek. Dicatat atas nama Reza, tapi rekening penerimanya atas nama Maharani. Jumlah totalnya 180 juta rupiah. Semua tercatat. Tanggal, nomor transaksi, nama rekening. Hitam di atas putih. Maharani jatuh terduduk di kursinya. Tidak, itu tidak. Dan dokumen keempat, kata saya. Suara saya semakin dingin. Rekening koran yang menunjukkan selama bertahun-tahun gaya hidup keluarga ini, pesta ini. Kebaya mewah, Ibu. Kue-kue mahal, Mbak Maharani. Semuanya dibiayai dari fasilitas dan tunjangan yang mengalir lewat Reza. Yang artinya dibiayai dari perusahaan saya. Dari uang menantu miskin yang kalian suruh mencuci pakaian dalam dengan tangan. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa kolega Reza menjauh darinya. Bos sejati mereka berdiri di tengah ruangan. Dan orang yang mereka hormati sebagai Pak Reza, ternyata hanyalah suami yang menumpang nama. Reza maju, gemetar. Anindya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu kamu, kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan memperlakukan saya dengan baik. Itu maksudmu, potong saya. Untuk pertama kalinya, suara saya naik sedikit. Justru itu jawabannya. Mas, kamu tidak mencintai saya. Kamu hanya tidak tahu seberapa besar yang bisa kamu peras dari saya. Sekarang, kamu tahu. Dan sekarang, sudah terlambat. Bu Wulandari akhirnya bangkit dari kursinya. Wanita itu menolak menerima kenyataan. Kalian semua pembohong, teriaknya serak. Ini fitnah. Anak menantu durhaka ini mau merampok keluarga kami. Reza, robek surat-surat itu. Sekarang juga. Tapi Reza tidak bergerak. Dia tahu setiap lembar itu asli. Dia sendiri yang menandatangani sebagian. Saya menatap Bu Wulandari. Ibu memanggil saya durhaka. Padahal selama 5 tahun, sayalah yang membayar listrik rumah ini saat ibu menunggak. Sayalah yang melunasi utang Mbak Maharani di bank. Sayalah yang menanggung sekolah cucu-cucu ibu lewat tangan Reza, tanpa kalian tahu. Lalu kalian menampar saya
dan menyuruh saya mencuci pakaian dalam. Saya mengangkat ponsel saya. Saya menelpon satu nomor. "Pak Hendra," kata saya. "Silakan masuk." Pintu pagar terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, diikuti dua orang dengan map dan tablet. "Ini Pak Hendra, kepala bagian hukum perusahaan saya, beserta tim audit," kata saya pada seluruh ruangan. Mereka sudah menunggu di luar sejak tadi. Saya berbalik pada Pak Hendra. "Mulai malam ini, hentikan semua fasilitas, kartu, dan tunjangan yang mengalir ke keluarga ini. Proses hukum atas penggelapan dana proyek, jalankan sesuai berkas audit. Untuk komisi gelap atas nama Maharani, serahkan ke jalur hukum. Dan untuk Reza, surat pemberhentian kerja, efektif hari ini." Pak Hendra mengangguk. "Baik, Bu Direktur." Dua kata itu, Bu Direktur, menggema di ruangan yang sunyi. Para tamu yang tadi menertawakan saya kini menunduk. Bu Wulandari terduduk lemas. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah keheningan itu, salah seorang kolega senior Reza, Pak Darmawan, memberanikan diri melangkah maju. Dia membungkuk hormat ke arah saya. "Mohon maaf, Bu Anindya, selama ini kami tidak tahu. Kami menghormati Pak Reza karena mengira dia tidak melanjutkan. Dia hanya menunduk." "Bapak tidak perlu minta maaf," kata saya. "Bapak bekerja dengan jujur. Yang harus minta maaf adalah orang-orang yang memakai nama besar tanpa pernah benar membangunnya." Tamu-tamu lain mulai berbisik satu sama lain. Cerita itu menyebar di antara mereka seperti api. Menantu yang selama bertahun-tahun dihina sebagai pembantu, ternyata pemilik dari segalanya. Beberapa ibu-ibu yang dulu ikut menertawakan saya di pasar, kini tidak berani menatap mata saya. Maharani, yang sejak tadi terduduk, tiba-tiba bangkit dengan wajah beringas. Dia mencoba serangan terakhir. "Kalian semua jangan percaya pada perempuan ini," teriaknya. "Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Dia menjebak kami. Dia masuk ke keluarga kami pura-pura miskin untuk mempermalukan kami. Dia yang jahat. Dia yang licik." Saya menatapnya dengan tenang. "Saya datang ke keluarga ini dengan baju sederhana." "Mbak, itu benar. Tapi saya tidak pernah menyuruh siapapun menampar Mbak. Saya tidak pernah menyuruh siapapun menyebut Mbak pembantu. Saya tidak pernah memaksa Mbak meminjam uang, lalu tidak mengembalikannya. Saya tidak pernah memaksa Mbak mengambil komisi gelap atas nama adik Mbak sendiri. Semua itu Mbak yang pilih. Saya hanya diam dan mencatat. Yang menjebak kalian, bukan saya, tapi keserakahan kalian sendiri." Maharani tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Kebenaran terlalu telanjang untuk dibantah. Bu Wulandari mencoba pendekatan lain. Suaranya tiba-tiba melembut, berair mata. "Anindya, Nak, kamu kan sudah seperti anakku sendiri. Ibu cuma bercanda selama ini. Ibu sayang kamu. Tolong, jangan lakukan ini pada keluarga kita. Kita ini keluarga." "Nak," saya menatap wanita yang menampar saya itu. "Baru malam ini, saya jadi anak ibu. Setelah ibu tahu siapa saya. 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat. Dan ibu menyuruh saya mencuci pakaian dalam dengan tangan. Sekarang, ibu menyebut saya anak. Maaf, Bu. Kata itu sudah terlambat 5 tahun. Bu Wulandari masih mencoba melawan dengan sisa tenaga. Dia menerjang ke arah saya, hendak merebut map merah di tangan saya. "Berikan surat-surat busuk itu padaku," jeritnya. "Akan kurobek di depan kalian semua." Tapi salah satu staf hukum saya melangkah maju dengan tenang, merentangkan tangan, membentuk pembatas yang kokoh. Bu Wulandari terhenti. Tubuhnya yang renta tak mampu menembus. Dia hanya bisa berdiri di sana, gemetar. Dikelilingi tatapan seluruh tamu yang tadi dia undang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Saya menatapnya dengan tenang. Robek pun tidak ada gunanya. "Bu, ini hanya salinan. Yang asli ada di kantor notaris dan di tangan pengacara saya." Begitulah cara orang yang ibu sebut miskin mengurus dokumen. Lalu, saya mengambil map putih, surat pelepasan hak yang tadi mereka suruh saya tanda tangani. Saya membukanya di depan semua orang. Mbak Maharani tadi menyuruh saya menandatangani ini. Surat yang menyatakan
Saya rela pergi tanpa membawa apa-apa. Saya merobeknya pelan-pelan di depan mata mereka. Tapi yang akan pergi tanpa membawa apa-apa malam ini bukan saya. Saya berbalik pada Reza. Saya keluarkan satu map terakhir. Ini surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, sudah ditandatangani pengacara saya. Kamu yang ingin berpisah. Mas, permintaanmu saya kabulkan. Hanya saja, kamu pergi dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk, tanpa apa-apa. Karena memang tidak ada satupun di rumah dan perusahaan ini yang pernah jadi milikmu. Reza jatuh berlutut. Anindya, tolong. Aku hilaf. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah saya beri selama 5 tahun. Mas, setiap hari, kamu yang membuang semuanya. Saya memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Bu Wulandari yang terduduk. Maharani yang menangis. Reza yang berlutut. Para tamu yang bisu. Selamat ulang tahun, Bu Wulandari, kata saya pelan. Semoga malam ini Ibu tidak pernah lupa. Lalu, saya berbalik. Dan saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Tas kain di tangan saya kini terasa ringan. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak meninggalkan apapun di belakang. Saya membawa pulang seluruh harga diri saya. Di belakang saya, terdengar suara Bu Wulandari yang memanggil-manggil nama saya. Lalu suara Maharani yang menangis. Lalu suara Reza yang memohon. Saya tidak menoleh. Pintu pagar itu tertutup di belakang saya, menutup pula 5 tahun penghinaan yang akhirnya menemukan akhirnya. Malam itu menjadi titik balik bagi semua orang. Saya tidak akan berbohong. Beberapa hari setelah pesta itu, saya sempat menangis sendirian di apartemen saya. Bukan karena menyesal, tapi karena 5 tahun hidup saya, cinta yang saya berikan dengan tulus, ternyata jatuh ke tangan orang yang salah. Saya berkabung untuk perempuan naif yang dulu percaya bahwa kebaikan selalu dibalas kebaikan. Tapi air mata itu hanya semalam. Esok paginya, saya kembali ke kantor. Saya kembali menjadi Anindya, direktur yang membangun semuanya dari nol. Proses hukum berjalan sesuai berkas. Maharani harus mengembalikan seluruh komisi gelap yang dia ambil karena tidak mampu. Sebagian asetnya disita. Dia yang dulu memandang rendah saya, kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi kedua anaknya. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi kue mahal dari toko terkenal. Bu Wulandari kehilangan semua fasilitas yang selama ini menopang gengsinya. Rumah besar yang dia banggakan ternyata masih menyimpan tunggakan yang selama ini diam-diam saya bantu lunasi lewat Reza. Begitu bantuan itu berhenti, kemewahan semu itu runtuh. Pesta ulang tahun ke-60 itu menjadi pesta terakhirnya yang megah. Reza kehilangan pekerjaan dan pernikahannya dalam 1 malam. Perceraian kami selesai tanpa dia mendapatkan apapun. Karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Saya dengar beberapa bulan kemudian, perempuan bernama Sasa yang dulu dijodohkan dengannya pun pergi. Begitu tahu Reza tidak lagi punya jabatan dan uang. Pada akhirnya, dia ditinggalkan oleh hal yang sama dengan yang dulu membuatnya meninggalkan saya. Saya sendiri melanjutkan hidup. Perusahaan saya terus berkembang. Setahun kemudian, saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mereka, agar mereka punya keterampilan dan keberanian untuk berdiri sendiri. Karena saya tahu rasanya. Saya tahu betul rasa duduk di pojok ruangan, ditertawakan, dianggap tidak punya harga diri. Dan saya tahu bahwa harga diri itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak uang yang orang kira kita punya, tapi oleh seberapa teguh kita berdiri ketika dunia memandang rendah. Saya menepati janji saya pada Mbak Asih. Saya mengajaknya bekerja di rumah saya yang sebenarnya, dengan gaji yang layak dan hari libur yang pasti. Wanita yang dulu sering terlambat menerima upahnya itu, kini bekerja dengan tenang, dihargai sebagai manusia. Kadang, dia bercerita dengan suara pelan bahwa di rumah lama itu kini sepi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu yang datang menghormat. Hanya tersisa 2 perempuan yang dulu merasa paling berkuasa. Kini saling menyalahkan di antara reruntuhan gengsi mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan
Saya hanya merasa semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan, atau dari uang yang kamu kira dia punya. Dan jangan pernah dibutakan oleh keserakahan, hingga berani menginjak orang yang justru menjadi penopang hidupmu tanpa kamu sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang sabar, yang terus memberi, yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Ada saatnya kita harus berdiri dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang diam ketika ibunya menampar istrinya, yang memilih gengsi keluarga di atas perempuan yang setia menemaninya. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang kalian remehkan hari ini bisa jadi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai kalian apa adanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menyalurkan ketakutan itu menjadi kekejaman pada menantunya. Ingatlah, menantu bukanlah musuh. Dia adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya pada keluarga kalian. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekejaman, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Bukan karena dendam, tapi karena keserakahan selalu menggali kuburnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menghargai atau menjadi orang yang merendahkan. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Anindya malam ini? Apakah kalian pernah merasakan hal yang serupa? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.